Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang bagaimana pengalaman buruk kita. Rekam jejak kita di belakang yang penuh dengan duri-duri itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ini, dan kami mulai menyadari bahwa segala penderitaan kami di masa lalu Tuhan perhitungkan, Tuhan lihat, dan Tuhan akan kembalikan balasannya seluar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 56 ayat 9 dan 10. Mazmur 56 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Amin. Saudara pemirsa, ini sangat luar biasa. Yang pertama ialah sengsaraku engkau yang menghitung. Semua yang di belakang kita yang buruk terjadi, duri-duri yang kita lewati, itu Tuhan perhitungkan saudara sekalian. Oh, luar biasa. Kita punya Bapa yang memperhitungkan semua pergumulan penderitaan kita. Mari kita lihat dua orang contoh yang mengalami hal itu, yang terangkat tinggi-tinggi sesudah melewati lembah yang curam. Satu namanya Daud. Setidak-tidaknya dia 13 tahun diuber-uber oleh mertuanya Saul, mertua kandung itu saudara sekalian. Ya, diuber-uber selama kurang lebih 13 tahun. Lari ke sana kemari seperti hewan buruan. Oh, sedih sekali saudara sekalian. Tetapi kemudian Tuhan mengangkat dia. Dia tidak mau balas dendam, dia tidak mau membunuh
Mertuanya itu paling tidak ada 3 kali kesempatan dia untuk membunuhnya. Dia tidak mau bunuh. Anak buahnya bilang, 1 kali kutikam ini selesailah sudah. Tapi Daud tunggu sampai Tuhan yang bertindak. Oleh karena itu Tuhan angkat dia tinggi-tinggi menjadi raja Israel yang paling terkenal sepanjang sejarah. Itulah Daud. Yang kedua siapa lagi? Yusuf. Dibuang oleh saudara-saudaranya ke lubang sumur, dijual seperti hewan, menjadi budak. Kemudian dikhianati orang yang sudah tolongnya, istri Potifar, dan dilupakan oleh orang yang dia tolong, itu juru minuman raja. Tetapi yang kelima kalinya apa sekalian? Dia terangkat tinggi-tinggi dari narapidana langsung menjadi perdana menteri. Begitu juga semua saudara-saudara sekalian. Engkau yang mengalami penderitaan sekarang, pergumulan sekarang, lihat ke muka saya ke sini. Sudah percaya kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka engkau yakinlah bahwa engkau satu kali kelak nanti akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Ya tapi Pak, saya ini sudah umur 70 tahun. Saya juga sudah berumur 70 tahun. Lebih sedikit sekarang. April kemarin saya berulang tahun. Dan sekarang saya ajak kita semua buka mata, buka hati. Firman Tuhanlah firman Tuhan. Sudah percaya? Firman Tuhan ya dan amin. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Dia perhitungkan saudara sekalian. Ayat 9 bagian akhir, bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Oh, luar biasa. Dia mendaftarkan semua penderitaan kita. Kemudian apa katanya? Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Itu kirbat paling kecil itu isinya 2 sampai 3 liter. Biasanya dibawa bepergian begitu, orang bawa. Ya. Bisa bayangkan berapa kira-kira tetesan air mata kita ini? Berapa 0,000 liter? Ya. Jadi kalau Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata kita, ya. Ada nyanyian mengatakan, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ia betul mengerti air mata saudara sekalian. Manusia tidak bisa lihat. Ada orang-orang, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang kalau menangis dia sembunyi, tidak mau dilihat oleh anak-anaknya. Tapi Allah kita melihat, Bapa kita di surga melihat dan memperhatikan air matamu saudara sekalian. Ya, dia akan menggantikan, ada nyanyiannya juga. Dia gantikan air mata kita menjadi permata. Permata menjadi berlian saudara sekalian. Oh, luar biasa. Itu yang kebalikannya. Seperti Daud tadi, dia sesudah diuber-uber seperti hewan buruan, kemudian dia menjadi raja sampai ke puncak. Jadi segala penderitaan saudara sekalian itu mendorong engkau naik satu level sampai ke puncak. Sama dengan Yusuf. Ya. Semua penderitaan itu tidak membuat dia terpuruk, tapi membuat dia semakin terangkat akhirnya sampai ke puncak menjadi perdana menteri. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-10. Maka, ya, lihat sesudah penderitaan, maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru apa? Berdoa. Saya ingin menolong kita sekalian. Mungkin kita sekarang tidak punya musuh, tetapi punya saingan. Saingan bisnis, saingan dalam rumah tangga, dan bermacam-macam saingan saudara sekalian. Jadi hari ini ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan dan semua musuh kita akan terpukul mundur. Perhatikan ini baik-baik. Ketika kita berdoa dalam masalah dan persoalan dan pergumulan, maka kita semakin terangkat dan saingan kita, musuh kita semakin merosot. Oh haleluya.
Mari kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita, dan seluruh penderitaan kita akan Dia ubah, balikan, membuat kita sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, buat mujizat-Mu, sehingga kami dapat mengertinya dan mengalaminya, supaya kami juga sabar ketika kami sedang berada dalam kesulitan dan kesesakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.